هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم
أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون صدق الله العظيم. Surat yang sama, ayat yang sama dibaca dengan riwayat yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Pertama tadi saya membaca dengan riwayat Warash, riwayat Khalaf ya, dari Imam Hamzah. Kemudian barusan dengan riwayat Warash dari Imam Nafi'. Kita perhatikan ya, tanda-tanda bacanya pun memang sudah diperjelas. Dulu saya waktu belajar qiraat ini belum ada tanda-tanda baca seperti ini. Sekarang ya sudah, alhamdulillah sudah dipermudah. Kita lihat umpamanya ini dari surat yang sama, tapi tanda baca diperjelas dengan mempermudah kita untuk belajar membaca Al-Quran. Dan kita yakin bahwa Al-Quran dengan sekian banyak riwayat itu istilah baru, qiraat istilah baru. Yang jelas Rasul membacakan begitu kepada para sahabat. Kita perhatikan bahwa ini adalah riwayat Warash dari Imam Nafi'. Ada tanda baca Rabbukum, dibacamu ya-nya dibaca 6 harokat sama dengan Khalaf. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'
azim. Syai'un azim. Sedangkan untuk riwayat khalaf kita perhatikan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Rabbakum saktah untuk khalaf dari Hamzah dan dibaca silah untuk Warash dari Imam Nafi. Ittaqu rabbakum inna zalzalah untuk riwayat Warash. Tapi untuk riwayat Khalaf, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah. Sedangkan syai'un untuk riwayat Khalaf saktah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Untuk riwayat Khalaf atau untuk riwayat Warash, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Semuanya dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat kedua, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Re, bukan ro, bukan re. Tapi re. Sedangkan untuk riwayat Khalaf ada sedikit perbedaan. Wa taran nasa sakre wa ma hum bisakre. Kalau Waras sukara, kalau Khalaf sakre, kalau Riyadus Shalihat sukaro. Semuanya benar dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa may yujadil tanpa gunnah, di sini juga tanpa gunnah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaittanin marid. Kalau Warash sama dengan Hafaz. Wa minan nasi may yujadilu, biasa ada gunnah. Nah, kita perhatikan pada ayat ke-5 untuk riwayat Warash. Wa nuqirru, nah roknya dikasih warna hijau. Hijau ya, kelihatan di sini. Bahkan hampir gak kelihatan tandanya. Di sini adalah ditipiskan bacanya. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajal. Ma nasha'u ila, atau ma nasha'u ila ajal. Ini dikasih tanda titik di bawah alif. Karena untuk Warash U dengan I tidak dibaca jelas. Tidak UI tapi UI atau UI. Ya. Tapi kalau Khalaf enggak ada masalah untuk di sini. Bagi riwayat Khalaf seperti biasa saja. Ma nasya'u ila. Cuma di sini mayyutawaffi. Nah, ketika waqaf di sini kalau waqaf likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Boleh kedua min ba'di ilmin syai'a. Tapi kalau Warash likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Imam Masjid Riyadus Shalihat min ba'di ilmin syai'a. Ya, ada syai'a, ada syai'a, ada syaya, ada syai'a. Tidak berpengaruh bagi makna. Tapi itu adalah untuk keringanan buat para pembaca. Karena para pembaca Al-Quran
di seluruh dunia ada. Beda dengan pembaca Injil, Taurat, Zabur. Injil, Taurat, Zabur hanya untuk kaum tertentu. Itu juga merupakan bukti bahwa Allah punya program di luar jangkauan akal manusia. Ketika masih sedikit umat, teknologi belum maju, maka dakwah Nabi Musa, dakwah Nabi Isa, dakwah Nabi Daud untuk kaum tertentu. Bacaannya pun untuk kaum tertentu. Umat sekarang sudah memiliki kemajuan teknologi, tersebar Al-Quran kemana-mana, sementara masyarakat tidak semuanya mampu diberi satu cara membaca. Silahkan dipilih. Tidak mampu ini, silahkan yang lain, yang lain, yang lain. Makanya diturunkanlah Al-Quran dengan sekian banyak bacaan. Itu kapan turun? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kalimat inna anzalnahu, hu itu kemana? Tentunya untuk semua Al-Quran. Kalimat hu adalah ditujukan kepada semua Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hu itu kan artinya ya, nyah ya. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Nyah kemana? Surat ini belum menyebut Quran, belum menyebut kitab. Karena ini surat Al-Qadar ayat pertama. Inna anzalnahu. Kalau di awal sudah disebut Al-Quran, berarti kepada Quran. Kalau di awal disebut kitab, berarti kepada kitab. Sebagaimana di surat Al-Baqarah, dzalikal kitab. Dalam surat An-Naml, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ada Quran dan kitab sekaligus. Sedangkan di sini tiba-tiba inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nyah itu kemana? Kalau disebut inna anzalnal Qur'ana, khusus bacaan. Bila inna anzalnal kitab, lebih fokus kepada kitab, tulisan. Inna anzalnahu semuanya. Ya. Kepada tulisannya, kepada bacaannya, kepada maknanya, kepada hukumnya, kepada semuanya. Turun dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia. Kapan? Fi Lailatul Qadri. Pada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan itu? Bulan Ramadan. Tanggal berapa untuk Ramadan sekarang Lailatul Qadar? Tunggu aja dari tanggal pertama sampai akhir. Gak keluar dari itu. Dalam sebulan itu aja. Dan inilah karunia dari Allah. Bonus buat kita. Kalau istilah sekarang kan istilah bonus. Ibadah kita sederhana nilainya. Walaupun sedikit ada nilai, pas Lailatul Qadar dilipat gandakan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Allah. 1000 bulan ibadah terus. Tanpa maksiat sama sekali. Mana ada orang yang mampu. 1000 bulan kan 80 tahunan ya. Ini usianya udah berapa nih? Belum nyampe setengah 80 nih. Kalau saya udah lewat dari 80. Sudah lewat setengah abad. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri? Apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tidak menyebutkan status Lailatul Qadar, tapi sifatnya, nilainya. Bukan waktu tanggal berapa, tetapi nilainya. Lebih baik, bukan sebanding. Lebihnya itu berapa kali lipat, Allah yang ngatur. Tergantung bagaimana kita cara memanfaatkan Lailatul Qadar itu. Dan Lailatul Qadar itu tidak selalu identik dengan masjid ya. Bisa didapat oleh orang yang sedang tunduk kepada Allah, sedang berada di masjid, mungkin sedang di pos satpam. Ya, jangan dipandang satpam tidak kebagian Lailatul Qadar karena tidak di masjid. Bahkan kalau kita perhatikan hadis Rasulullah,
Ini khusus buat satpam nih, Bapak Satpam. Kita apresiasi. Hadis Rasul menyebutkan, la yamassun nar ainani bakat ainani la tamassuhumun nar. La tamassuhumun nar ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak akan terkena sentuhan api neraka. Pertama, mata yang nangis di malam hari, di siang hari karena takut kepada Allah. Dan mata yang menjaga keamanan karena Allah. Buat Bapak Satpam insya Allah nanti dapat Lailatul Qadar ya, dapat aman dari api neraka. Tinggal meluruskan niat selalu. Berangkat dari rumah, saya ingin menjaga keamanan umat. Oh, luar biasa itu. Apalagi yang diamankan di sini adalah para tenaga kesehatan, para pasien, keluarga pasien. Luar biasa itu. Tidak dianggap sederhana. Jadi termasuk pada waktu tiba Lailatul Qadar, selama menjaga kesehatan, menjaga keamanan itu niat lurus semata-mata karena Allah, zikir terus kepada Allah, walaupun bibirnya mungkin tidak bergerak terus karena zikir itu hubungan qalbu dengan Allah, maka akan dapat nilai ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Bonus itu. Ya, ibadah kita jauhlah dari sempurna. Tapi Allah sediakan kesempatan untuk mendapatkan nilai yang tak terukur dengan ukuran logika, ukuran matematika, ukuran harta, ukuran jabatan. Kalimat khair bukan baik dalam artian fisik. Nih baju ini lebih baik daripada baju itu, sederhana sekali. Khair di situ baiknya di hadapan Allah. Yang boleh jadi manusia tidak dapat mengetahuinya. Ramadan merupakan kesempatan untuk meraih kebaikan yang tak terukur. Orang berbagi. Baik, ya baik. Tapi baik berbagi pada bulan Ramadan beda dengan di luar Ramadan. Man aftara sha'iman, siapa yang menyediakan makanan buat iftar yang saum, 100 orang kita kasih iftar, mereka masing-masing dapat nilai saum, dan yang ngasih iftar dapat nilai saum dirinya dan nilai saum 100 orang. Tanpa mengurangi nilai 100 orang tersebut. Makanya di Mekah, di Madinah berlomba betul menjadi orang yang menyediakan iftar itu. Sekarang lebih bagus di mini dulu. Sebelum di mini, kalau kita bulan Ramadan menuju ke Masjidil Haram, dijemput kita oleh orang yang ingin menyediakan makanan, dijemput. Jadi orang Arab menyediakan makanan mungkin untuk berapa orang, pokoknya aku nggak tahu, kamu bertugas harus habis nih makan begitu di sana. Makanya mereka berlomba menjemput orang. Di sini Pak, di sini Pak, di sini Bu, oh, gitu. Diperebutkan gitu. Jadi bukan perebut makan, perebut orang yang mau makan. Bahkan di bulan Ramadan kadang-kadang saya saksikan seorang Arab, orang kakek duduk di pojok gitu. Ada orang lewat sini dicegat, kasih uang 50 real. Lewat kasih uang, udah habis baru dia masuk ke rumah. Bahkan ada juga yang datang bawa mobil di karungan uang itu, ngebagi terus. Setelah itu udah pergi, udah kebagian sama yang di situ, udah pergi. Apa yang dicari? Khair, nilai dari Allah Subhanahu wa taala, bukan nilai dari manusia. Kalau nilai dari manusia, yang dia bagi juga gak ketemu lagi. Gak ada yang ucapan terima kasih, menyanjung, gak ada. Hanya orang selewat. Khairum min alfi syahrin, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan itu Lailatul Qadar? Ada orang yang berkata, oh dulu waktu turun Al-Quran, sekarang nggak ada lagi. Orang yang berkata begitu tidak mengerti apa arti tanazzalu. Ini tanazzalu ini kata kerja sekarang. Kalau kata kerja lampaunya tanazzalat. Past tense tanazzalat.
Sedangkan ini adalah present continuous tense adalah tanazzalu, tatanazzalu. Taknya satu tidak dibaca. Tidak ditulis, tidak dibaca. Kenapa disembunyikan huruf tak? Memberi gambaran bahwa ketika malaikat bertemu dengan Lailatul Qadar, dapat izin dari Allah untuk turun menemui manusia, mereka cepat menuju manusia. Digambarkan cepatnya mereka sampai satu huruf tidak disebutkan. Ya. Begitulah Al-Quran itu, ketika huruf ditambah, huruf dikurangi, semuanya punya makna. Tidak asal-asalan. Kalau bahasa kita, ya kadang-kadang kita juga begitu sih. Satu kata tidak disebut tapi paham gitu. Iya kan? Ada orang keliling-keliling, mau kemana Pak? Maaf, rumah sakit Islam di mana ya? Tahu enggak? Oh tahu. Nah, kadang-kadang nggak pakai oh lagi, tahu. Kemudian ada orang yang agak nyombong. Kemudian oleh Pak Satpam tanpa pakai pakaian seragam dihentikan, kamu jangan nyombong. Aku Satpam tahu. Tahu yang pertama, tahu yang kedua beda. Tahu yang pertama jawaban. Apakah Anda tahu? Tahu. Saya itu Satpam tahu. Beda artinya ya. Ada lagi yang bertanya, kalau Pak Direktur datang nggak? Tahu. Apa itu? Tidak tahu. Coba kata tahu bisa makna tidak tahu, bisa makna aku tahu, bisa makna kau jangan macam-macam, kau tahu kan gitu. Ya macam-macam lah. Al-Quran juga begitu. Nah sekarang tanazzalu, taknya tidak dimunculkan, itu memberi makna, memberi isyarat bahwa malaikat ketika mendapatkan izin untuk menemui hamba-hamba Allah di muka bumi, cepat langsung datang. Tanazzalu, turun langsung. Dan tanazzalu, tidak tanzilu, menggambarkan banyak. Prosesnya, perjalanannya. Malaikat, banyaknya berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat? Tahu. Tahu lagi. Iya, karena gak ada yang tahu kan. Jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Bahkan lebih banyak daripada jumlah binatang. Lebih banyak daripada jumlah ikan. Lebih banyak daripada jumlah burung. Jumlahkan semuanya. Manusia, binatang, ikan, burung. Jumlahkan dengan malaikat, gak ada apa-apanya. Malaikat jauh lebih banyak. Turun menemui manusia. Ingin betul-betul dekat dengan ahli ibadah. Diizinkan oleh Allah. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim. Dengan izin Rabbnya. Kalau yang namanya izin, beda dengan perintah kan? Coba kalau umpamanya ada keperluan tengah hari, padahal sedang kerja di sini, kenapa kamu? Saya sudah dapat izin. Berarti izin itu kan yang diharapkan kan? Kalau perintah, saya dapat perintah lagi. Beda itu. Nah, malaikat menemui kita dengan izin Allah. Berarti malaikat sudah nunggu, ingin bertemu dengan Lailatul Qadar, ingin bertemu dengan hamba-hamba Allah yang memanfaatkan Lailatul Qadar. Lagi-lagi saya tegaskan kembali, kalau tadi Lailatul Qadar tidak hanya untuk orang yang iktikaf saja, satpam pun bisa dapat Lailatul Qadar, para perawat, para dokter, yang penting aktivitas masing-masing tujuannya jelas, zikirnya tidak hilang, tidak lepas, dapat Lailatul Qadar. Bahkan mungkin bagi orang yang di restoran menyediakan buat sahur, oh luar biasa nilainya. Cuma masalahnya niat apa enggak. Makanya niat perlu diperbaharui. Kenapa Rasul menegaskan innamal a'malu binniyat? Amal akan mendapatkan nilai yang sangat istimewa kalau diniatkan. Tanpa niat enggak. Itu amalnya baik, niat baik.
Kalau amal buruk, nggak perlu pakai niat, tetap buruk. Mau pakai niat ataupun tidak tetap buruk kalau amal buruk. Makanya ayat akhir surat Al-Baqarah menyebutkan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. 'Alaiha akan menimpanya apa yang dikerjakan, mau niat ataupun tidak. Kalau buruk tetap buruk. Kan dulu kan konon kabarnya ini teman saya sedang berada di tugas ya di Jakarta, pulang hari Jumat. Malam-malam temennya dia ngetuk pintu di hotel. Pas dibuka, "Ada apa Pak?" "Ya Kiai, sekarang kan ya ini yang diajak dia. Kiai, ya sekarang kan kita nggak ada aktivitas kan nggak ada jadwal. Ya enggak lah, kita mau istirahat aja. Jalan-jalan yuk." "Mana?" "Ya cari diskotik." Kiai diajak jalan-jalan ke diskotik coba. Si Kiai bingung. "Apa Pak?" "Iya kita jalan-jalan cari diskotik." "Salah alamat kali Bapak kok manggil saya." "Lah Kiai lebih tahu. Kan segala-galanya juga tergantung niat." Akhirnya si Kiai berkata, perbuatan yang tidak baik tidak akan jadi baik dengan niat baik. Perbuatan yang haram diniatkan ibadah tetap saja haram. Korupsi, kenapa korupsi? Saya niat karena Allah, korupsi saya amat. Tetap aja maksiat yang namanya maksiat. Tidak bisa dihapus dengan niat. Jadi niat bermakna bagi perbuatan yang baik. Sejarah atau asbabul wurud, sebab munculnya hadis tentang innamal a'malu binniyat. Ketika seorang sahabat Nabi datang ke Rasulullah, ingin hijrah, diizinkan hijrah. Dan Rasul tahu orang ini mau hijrah karena ditolak melamar seorang wanita. Si wanita kenapa nolak? "Ah, kamu gak kedengaran mau hijrah. Aku mau sama orang yang mau hijrah." Akhirnya si laki-laki tersebut datang ke Rasulullah supaya diterima lamarannya. Maka dia berkata mau hijrah. Maka Rasul menegaskan, "Faman kanat hijratuhu limra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajra ilaih." Siapa yang hijrah dengan niat ingin mendapatkan perempuan yang akan dia nikahi, maka hasil hijrahnya cuma itu. Gak dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat siapa niat itu? Disebutkan innamal amalu binniyat. Hijrah itu kan baik, ya. Hijrah baik, tapi kalau niatnya ada embel-embel yang tidak baik, jadi tidak baik semua. Apalagi kalau memang perbuatannya buruk. Perbuatan baik, tapi disertai dengan niat yang lain, tidak akan dapat nilai apa. Ini kembali kepada kita dalam praktek ibadah. Maka kita di awal dengan kalimat iyyaka na'budu, di awal dengan kalimat bismillah. Bismillah itu Allah meluruskan niat hanya dengan nama Allah, tidak yang lain-lain. Hanya dengan nama Allah aku berbuat, aku beramal, apalagi aku baca Quran, apalagi aku sholat. Baik, kita lanjutkan. Bi'idni rabbihim min kulli amrin. Atas izin Rabb mereka, min kulli amrin salamun. Dari segala urusan, salam. Kalimat min kulli amrin ini memberi peluang kepada kita semuanya, apapun aktivitasnya, selama berguna, bermanfaat, tidak bertentangan dengan ajaran Allah, diniatkan karena Allah, pas dilakukan pada malam qadar, insya Allah akan dapat doa dari malaikat. Doanya sangat lengkap sampai tidak disebutkan karena meliputi semua. Min kulli amrin salamun. Dari segala urusan selamat. Jadi ini termasuk doa dari malaikat untuk semua karyawan rumah sakit Al-Islam, dari mulai pucuk pimpinan sampai di bawah. Kalau sudah mendapatkan salam dari malaikat, yalah yang lain-lain gak punya arti. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita sudah mendapatkan nilai ibadah pada Lailatul Qadar, maka kenikmatan dunia kelihatan kecil. Kenikmatan akhirat aja yang besar.
Melihat orang lain hartanya berlimpah, hati berkata, ya Allah, ini orang mendapatkan hampaan harta yang berlimpah. Berikan kepadanya taufik hidayahmu ya Allah, agar dia tidak salah guna terhadap harta. Bukan malah muncul bisikan, ya dia dari mana duitnya itu? Kalau bukan hasil korupsi dari mana lagi lah? Nggak akan begitu, justru kita akan mendoakannya. Kalau ada jalur, ada sumber yang tidak benar, ya Allah ampuni dia, bimbinglah dia hidup, berikan kepadanya taufik hidayah. Nikmat menjadi orang yang memang senantiasa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin menyampaikan ya rasa tahadus bin nikmah. Kemarin saya cari paspor cukup berat. Kalau nggak ada paspor, saya sudah beli tiket, sudah dapat visa, nggak jadi gimana? Bikin paspor mendadak nggak akan gampang. Akhirnya saya cari di kantor nggak ada, tanya-tanya nggak ada yang tahu, sudah pulang kamar, rumah, langsung saya ingat kepada hadis Rasul. Ma sallama ahadun alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alis salam. Saya mengandalkan otak, nanya-nanya ke sana kemari, buntu. Tapi ingat hadis Rasul, riwayat Abu Dawud, Rasul bersabda, siapa yang membaca salam kepadaku, maka aku mendapatkan kesempatan dari Allah untuk membalas salamnya. Tiada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali ruhku dikembalikan hingga aku membalas salam tersebut. Kalau salam dari Rasulullah, berarti kita selamat dari berbagai bahaya. Saya langsung pas ingat pada hadis itu, langsung saja assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, dengan harapan dapat keselamatan dari Allah karena kita membaca salam kepada Rasul, Rasul menjawab salam kita. Ketika itu tidak lama, beberapa detik, langsung saya mau cari ini, cari ini, cari ini, ketemulah alhamdulillah. Dan tidak disampaikan kepada keluarga bahwa itu adalah salah satu proses ya. Dan terkadang membaca salawat dan salam kepada Rasul suka ada tafrid dan ifrat ya. Berlebihan ke belakang, berlebihan ke depan. Ketika saya tadi itu ya, ini adalah jelas hadis Rasul. Siapa yang membaca salam kepada aku diberi oleh Allah kesempatan membalas salamnya. Ini untuk semua orang. Hanya membalas salam. Rasul hanya membalas salam. Tapi yang tafridnya bagaimana? Yang berlebihan ke belakang. Penceramah berkata, punya utang ingin kebayar, baca sholawat. Anak sakit ingin sembuh, baca sholawat. Betul, baca sholawat itu harus. Tapi kalau anak sakit sembuh, baca sholawat terus tanpa dibawa ke dokter, ya segitulah. Iya, punya utang gede, baca sholawat terus, dapat nilai sholawat nama. Tapi utang mah nggak kebayar-kebayar juga. Kalau nggak nyari. Tentunya ya ada usaha. Saya pun kemarin ya keliling, cari-cari, alhamdulillah. Karena besok saya mau berangkat ke Madinah. Kalau hari ini belum ada paspor gimana? Ya visanya sudah ada. Ya. Nanti hari Selasa depan saya di mana ya? Selasa depan tanggal 25. Masih insya Allah. Masih di Madinah. Mungkin bisa. Saya pulangnya tanggal 26. Nah, emang ke Madinah aja. Mungkin sempat umroh, mungkin enggak. Dia ada keperluan khusus. Ya, mohon doanya sekarang ini keluarga saya terpencar-pencar nih. Saya sekeluarga 16. Saya istri, tambah anak 5, tambah mantu 3, tambah cucu 6. Ya, besok mantu saya di Bandung 2, putri saya nanti malam berangkat 2 orang ke Korea. Yang satu lagi putri di Madinah, satu lagi anak di Bandung, satu lagi anak di Wanidah. Ya udah terpencar nih besok nih. Ada yang, sedangkan istri saya sekarang sedang siap-siap pulang dari Mekah ke Bandung. Jadi
Ada 3 pesawat, ini keluarga beda-beda arahnya. Ya mohon doanya supaya Allah berikan perlindungan dan nikmat zikir. Paling utama nikmat zikir di perjalanan. Kalau sudah zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Akan tentram dengan zikir. Jangan cuma sekedar semoga aman, semoga selamat. Iya, orangnya harus nantiasa komunikasi dengan. Sebab kalau sedang dengan zikir, sekiranya Allah keputusannya di luar jangkauan kita, insya Allah tidak akan celaka. Mati bukan celaka bagi orang yang sedang berzikir, tapi husnul khotimah kan itu kesuksesan kan gitu. Makanya ya insya Allah kalau sekiranya Allah izinkan, bukan nanti, saya besok berangkatnya. Saya besok berangkat, ya istri saya besok pulang, 2 putri saya besok berangkat juga ke Korea, mulai nanti malam berangkatnya. Ya begitulah perjalanan, beda-beda tugas. Tapi saya ingatkan semua keluarga, ingat tujuan. Saya berangkat ke Madinah tujuan cari ridha Allah. Istri saya berangkat ke Mekah tujuan cari ridha Allah. Putri saya tujuan ke Korea cari ridha Allah, itu aja utama. Sasaran Korea, sasaran Madinah, sasaran Mekah. Tujuan akhir adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. So kalau yang dituju mungkin nyampe, mungkin enggak. Kalau tempat, tapi kalau cari ridha Allah pasti nyampe. Sama sekarang ya sudah ada di sini sebagai dokter, perawat, admin, satpam, semuanya adalah tujuan cari ridha Allah, pasti mencapai. Kalau tujuan gaji, gak cukup-cukupnya. Iya, kurang terus. Apalagi sekarang ada peraturan apa tuh? Ya Allah, untuk ngasih makan anak-anak malah anggaran untuk ya pegawai dipotong luar biasa. Sekarang ini ramai ya, demo ya di Jakarta. Tapi kalau tujuan cari ridho Allah, gak akan sia-sia. Pasti akan kita capai. Baik, karena waktu tidak mengizinkan lagi, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Memang kalau Selasa depan ada Zoom ya. Walaupun ada di Bandung, saya nggak akan ke masjid. Dan insya Allah Selasa depan saya mungkin Zoomnya dari Madinah. Cuma di Madinah, di sini jam 7, di sana jam 3. Ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.